Pantangan wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Salat tadi kalam yakro di Fatihatil kita. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih. Niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku mun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem mun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi nafsu, mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya, kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia hamid kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nah hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain. Sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ya. Satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ketika faida qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali.
Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kalau termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Bukan hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Digale Mustafa menunggu aku berhormat bagus Pak. Menghormati Mustafa paling spira, paling nyucup. Ada raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa, tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpur mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen ini sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia Muslim meyakini Allah Samad. Tapi tidak ada kata-kata manusia Muslim atau manusia mukmin meyakini Allah Samad. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nanda? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mereka wiridan dari Gus Nanda itu jangan anania, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni saya, umpama tenan kowe hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi radio napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Jadi yang dimaksud wa ma qadaru haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabtu bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Itu kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Soale pangeran malaikat kowe tahu roh tahu lagu sing neraka sik muji itu. Ya ngerti Gusti kula iki jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pangeran. Lha tak lebih neraka sik muji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jenengan nggih muji sik kula neraka sik boten nenten apa. Kalau lah perasaan yang ngoten, saya sebagai orang alim perasaan dua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga banda, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lalu kalau nyembah aku, aman nguji aku, mungkin nen rokok. Oh, jadi malah diterang no pengiran. Apa hubungannya? Gusti kalau nen rokok gak muji. Maksudnya ada hubungan. Nah, jenis kau lo itu muji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namun culun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti buruk. Ada jane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Harga bed nyuwun tulung itu mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman, sama ridho, sama qada. Ini eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederhana memiliki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nanti atas kulo ini misalnya ditekdir jengben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerakkan Allah. Jalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan dideng-dideng wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Dia ruang tenan. Wong kowe kaji ping 100 ya, apa ya anggere ra iso syukur orang langsung swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i fallatu proban wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek entek kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Terus dapat tiga ruhin barang ditampung di oleh. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku yang Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma fa'al dzalika yalqa asaman terus yudu ala yaqtu dimanan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman kabeh. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Lasa itu ora ana istisna ora ana ilaman kabeh ora. Paham ben lu disyukur di pertuan ngono. Alhamdulillah. Patok. Cocok rasa cocok betul dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asyadid. Sudah ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kulon sering urip piyambakan, sampai kulon jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kulon sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab, misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran syukur bersyarat. Syukur nopo bersyarat.
Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, ora oleh napa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo itu kelas 3 SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah sama. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika teng hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila napa ilaika. Law akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek sabtu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya marka ini. Ngomong penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mesti dia makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana kayak pengiran, omongannya penting. Wah, lah kok pintu? Sing biasa ora penting dan tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Ane dari kulo mbok kiye Gunan wiridan saya cek PD kulo masalah klasmen. Oh, dene kakek kulo, lak wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulo nu buak, Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Berulama orang wali ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang api.
soal sakit uang banyak pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka aiminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim boy semua kebaikan pada manusia pada makhluk itu karena kontraknya aiminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh terjadi? Hormat sudah umum tinggi. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bila walim. Gue juga loh, aku mulang gue orang pernah mantu nih kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, gue sudah mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak balik gue. Aku ini ulama, saya orang Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan Nabi. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayyuminu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim baik, falyakul khairan awliyat. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayyuminu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warna dahar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro'ai tal'as krota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Biar usah bayang dong. Wah, makam dulu, gak dur-dur. Namanya gak itu dunia majunya ini. Mana dari Nabi at-taqwa bahuna. Wa yusiru ila sadri salah tanah mahram. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa bahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, selen kowe. Pak weh, ana kok kesel. Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora janggal. Itu politik wis grem. Biasa. Oh, apa senengnya kok repot, kakean ta. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran lagu partai politik tapi ibadahnya kontraknya apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang enggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji niki badan iki menggawe wiridan kula pimpin ya. Kula pimpin maca Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal orang ngerasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong nek keimanan mergo sing dikek rupa-rupane nasi, sing ngene nasi ya Allah. Lah bu ekstrim wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa mau mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon.
Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab tuh. Kok lu ndelok kalau menteri itu kenal menteri. Itu kantor. Tunggal iki. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ini bilang walamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana ini bilang walamil akhir paling kerja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa dhewe dikakno wae wong. Barang ketiga nol kan wae pangeran tuh. Piro-piro ra jarane jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro wae pangeran wae cukup nopo? Lan kalau bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai iki dari ikhlas uang. Ibadah paling gampang napa? Lha mau ora ana ikhlas loro wani nyai. Kulo nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kulo ora wani nyai iki. Semaring nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kulo misalnya kepen berjasa mbek santri. Dalek kudu duwe gawekno pondok kudu mulang gak repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan hebat nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Gak repot tak pikir kulo malah repot. Misalnya kalau kepengen suwargo, tidak ada ngajar proposal barang yang di suwargo, tidak ada repot. Menitan kalau nyembah jenengan, karena jenengan malah enak sih, malah nyaman kalau tidak ada ngibat suwargo barang tidak ada repot. Mulanya dari Singarang Hikam, nak ngenyek uang raipas itu contohnya gampang. Kaifatat tubuh iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Amkai fatat tubul adra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe untuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali yo, kowe edan waras tawa. Paham? Itu padha karo misale madun tak pede sak mil ya. Dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang itu misal dagang tak kei duwe, bareng dekne dagange mlaku malah yo. Iku bentuk napa bentuk? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat nubu ala amalin wa muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Baru wis ngekeki malah diturun. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya diketakno pengiran. Kowe iso mangan ya diketakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opah. Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Makanya dari Singarang Hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok tayang. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe itu posisi dua ngamal. Rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok kondang itu ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa anna la ilaha illa huwa
wal malaikatu napa wa ulul mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo khadinaf. Kowe iso apa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamek. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudange aras. Ora temu gudange ngamek, gudange nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono kan roh nak diterang. Bala-bala dise yo rutini. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai nopo? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamal Quran.